Baiklah, saya Fitri Salosarjani Seminarwati dengan NIM G1E1 25087. Pada pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi mengenai titrasi redoks, yaitu iodometri, permanganometri, cerimetri, dan titrasi kompleksometri, yakni EDTA, analisis ion logam dalam sedia farmasi. Khususnya, saya akan menjelaskan bagian titrasi iodometri. Untuk itu, saya meminta ChatGPT memberikan saya jurnal mengenai materi tersebut, minimal Q1 dan diterbitkan minimal dalam 5 tahun terakhir. Kemudian dari beberapa referensi jurnal yang diberikan oleh ChatGPT, saya memilih jurnal Nature Communication yang berjudul Homologous Heteropolyaromatic Covalent Organic Frameworks for Enhancing Photocatalytic Hydrogen Peroxide Production and Aerobic Oxidation yang berada pada kuartil 1 dan memiliki nilai SDR sebesar 4761. Setelah itu, saya meminta bantuan penerjemah untuk menerjemahkan jurnal tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Setelah jurnal tersebut saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya meminta bantuan ChatGPT untuk membantu saya menemukan rumusan masalah yang unik pada jurnal tersebut. Setelah diberikan beberapa rumusan masalah dalam jurnal tersebut, saya tertarik untuk memilih rumusan masalah, yakni adalah bagaimana strategi paskasilisasi berbasis sulfur dalam mengubah ikatan imina menjadi ikatan tiazol dalam COV sehingga meningkatkan stabilitas kimia dan fotokatalitnya. Saya meminta bantuan ChatGPT untuk memberikan saya solusi dari rumusan masalah tersebut menggunakan jurnal pembanding lain yang terakreditasi pada Q1 dan diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Kemudian didapatkan jurnal Nature Communication yang berjudul Rigid Covalent Organic Frameworks with Thiazole Linkage to Boost Oxygen Activation for Photocatalytic Water Purification yang terakreditasi Q1 dan memiliki nilai SDR sebesar 4761. Kemudian, setelah jurnal tersebut saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya meminta bantuan ChatGPT memberikan jawaban dari rumusan masalah bagaimana strategi paskasilisasi berbasis sulfur dapat mengubah ikatan imina menjadi ikatan tiazol dalam COV sehingga meningkatkan stabilitas kimia dan fotokatalitiknya pada jurnal pembanding tersebut dan meminta ChatGPT memberikan saya jawaban sesuai dengan file jurnal pembanding yang telah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang saya lampirkan. Kemudian diberikan beberapa jawaban dari ChatGPT berdasarkan jurnal pembanding yang telah saya lampirkan. Setelah mendapatkan jawaban dari ChatGPT, saya mencari jawaban tersebut langsung dengan jurnal pembanding untuk memastikan kebenaran dan ketepatan GPT dalam menjawab rumusan masalah tersebut. Dan benar bahwa jawaban dari rumusan permasalahan bagaimana strategi paskasilisasi berbasis sulfur dapat mengubah ikatan imina menjadi ikatan tiazol dalam COV sehingga meningkatkan stabilitas kimia dan fotokatalitiknya ditemukan pada jurnal pembanding yang telah diberikan oleh GPT. Berikut adalah bukti dan jawabannya. Yang pertama adalah dengan strategi konversi imina, yakni adalah tiazol dengan sulfur. Pada kutipan jurnal tersebut disebutkan bahwasanya COV yang terikat imina dapat diubah menjadi COV yang terikat tiazol disebut COFS dengan menambahkan sulfur secara langsung dalam proses sintesis COFA. Hal ini semakin menegaskan keberhasilan konversi ikatan imina pada COFA menjadi ikatan tiazol pada COFS. Yang artinya imina COF awal atau COFA memiliki ikatan CN yang reversibel dan kurang stabil. Dengan menambahkan sulfur dalam proses sintesis, terjadi reaksi paskasilisasi yang mengubah ikatan imina menjadi cincin tiazol atau irreversibel yang hasilnya terbentuk COFS dengan kerangka yang lebih kaku dan stabil. Ini merupakan solusi sintetis langsung dari rumusan masalah. Kemudian yang kedua adalah peningkatan stabilitas kimia dengan ikatan tiazol, yang mana pada kutipan jurnal tersebut disebutkan bahwasanya dibandingkan dengan COFA, baik COFO dan COFS menunjukkan stabilitas kimia yang unggul dalam kondisi yang keras. Dalam 1 mol L- HCl atau NaOH, hal ini menunjukkan bahwa pengikatan COF dengan ikatan tiazol atau oxazol yang kaku dapat meningkatkan stabilitas kimianya. Yang mana setelah konversi ke ikatan tiazol, COFS tahan terhadap kondisi ekstrim, yakni seperti asam atau basa yang kuat, tidak seperti imina COF yang mudah terdegradasi. Hal ini menjawab langsung pertanyaan tentang bagaimana paskasilisasi sulfur meningkatkan stabilitas kimia COF. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan efisiensi pemisahan muatan dan transfer energi. Adapun kutipan pada jurnal tersebut disebutkan bahwasanya arus fototransien dari ketiga COF
mengikuti urutan COFA, COFO, COFS yang menunjukkan bahwa menghubungkan COF dengan ikatan tiazol atau oksazol kaku dapat meningkatkan efisiensi pemisahan muatan dengan kinerja terbaik untuk COFS yang terhubung dengan tiazol. Yang mana hal ini bahwasanya ikatan tiazol ini membuat konjugasi lebih berkelanjutan sehingga elektron whole pair lebih mudah dipisahkan dan hidup lebih lama. Hal ini meningkatkan arus foto yang merupakan indikator efisiensi transfer energi. Jadi tiazol linkage secara langsung meningkatkan efisiensi fotokatalitik. Yang keempat adalah aktivasi oksigen lebih efisien. Adapun dari kutipan jurnal tersebut disebutkan bahwasanya COFS secara efektif meningkatkan aktivitas unit benzena tetangga untuk memodulasi oksigen, yang mana menghasilkan kinerja degradasi parasetamol yang luar biasa. Jelas COFS yang terikat tiazol juga memiliki oksigen absorpsi dan oksigen generasi radikal yang unggul. Dijelaskan bahwasanya COFS ini tidak hanya lebih stabil, tapi juga lebih aktif dalam absorpsi oksigen dan menghasilkan radikal superoksida. Radikal ini adalah spesies kunci dalam reaksi fotokatalitik, misalnya produksi H2O2 atau degradasi polutan, yang artinya konversi ke ikatan tiazol meningkatkan aktivitas fotokatalitik melalui jalur aktivasi oksigen. Adapun kesimpulan dari rumus masalah bagaimana strategi pasca siglikasi berbasis sulfur dapat mengubah ikatan imina menjadi ikatan tiazol dalam COF sehingga meningkatkan stabilitas kimia dan fotokatalitiknya adalah yang pertama adalah menggunakan strategi pasca siglisasi berbasis sulfur efektif yakni mengonversi ikatan imina reversibel menjadi ikatan tiazol yang kaku dan irreversibel. Proses ini menjaga kristalinitas COF sekaligus memperbaiki konjugasi. Yang kedua adalah ikatan tiazol meningkatkan stabilitas kimia COF secara signifikan. COFS tahan terhadap kondisi keras, yakni seperti asam atau basa kuat dan tidak mungkin dicapai oleh imina COF. Kemudian yang ketiga adalah performa fotokatalitik meningkat melalui dua mekanisme utama, yakni pemisahan dan transfer muatan menjadi lebih efisien, terbukti dari arus foto yang lebih tinggi pada COFS, dan aktivasi oksigen lebih optimal dengan peningkatan absorpsi O2 dan generasi radikal O2- yang mendorong reaksi fotokatalitik seperti produksi H2O2 dan degradasi polutan. Dan yang keempat adalah keseluruhan strategi pasca siklisasi sulfur memberikan solusi sederhana, namun efektif untuk memperbaiki dua kelemahan utama imina COF, yaitu ketidakstabilan kimia dan efisiensi fotokatalitik yang rendah. Dengan demikian, jawaban dari rumus masalah ini adalah bahwa pasca siglikasi berbasis sulfur merupakan pendekatan desain yang mampu secara bersamaan meningkatkan stabilitas kimia dan kinerja fotokatalitik COF melalui pembentukan ikatan tiazol yang rigid sehingga lebih unggul dibandingkan ikatan imina. Terima kasih.